Berjumpa lagi dalam ibadah online. Senang sekali Cici bisa beribadah bersama dengan kalian minggu ini ya. Nah, adik-adik, apabila dalam keadaan sehat, ayo Cici undang kalian ibadah onsite bersama-sama di gereja. Lebih seru pastinya adik-adik ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, kita berdoa dulu ya. Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkata ibadah kami agar berjalan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, sekarang kita mau memulai memuji Tuhan. Ayo adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri. Kita semua semangat nih nyanyinya ya, karena kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita mau nyanyi, ku masuki gerbangnya. Kita masuk gerbangnya Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, hai buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oke, adik-adik, lebih semangat lagi nyanyinya ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, hai buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Wah, adik-adik semua sudah merasa girang karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita sukacita. Kita memuji Tuhan, Tuhan juga senang ya adik-adik ya, sehingga kita mendapatkan sukacita yang luar biasa. Oke adik-adik, kalau kalian menjadi anak Tuhan, pastinya kita akan menjaga sikap kita ya, segala perkataan kita, perbuatan kita untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu kita menjadi terangnya Tuhan. Kita menyanyi sama-sama nih adik-adik ya. Kemudian kita Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap.
adik-adik masih semangat ya nih ya? Karena kita mau berjalan-jalan nih. Kita mau jalan serta Yesus adik-adik. Kita mau gerakan seluruh tubuh kita nih ya. Tangan kita, kaki kita. Ayo siap? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya adik-adik, kita mau jalan dengan Tuhan Yesus ya. Dalam keadaan suka duka, tetap bersama dengan Tuhan. Kita mau minta pimpinan jalan Tuhan ya. Kita nyanyi lagi adik-adik. Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Iya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita merasa kita sudah melakukan yang salah, pasti Tuhan akan tolong kita ya. Kita mau jalan terus bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita mau minta Tuhan pimpin hidup kita. Kita menyanyi tuntun. Yesus masuk dalam hatiku, jadi raja di hidupku. Ku siap dengar firman-Mu yang ubahkan hatiku.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Maria di ibadah online hari ini. Hari ini Kak Maria mau cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian 39 sampai dengan 41 tentang Yusuf melakukan yang terbaik. Menurut pendapat adik-adik, bagaimana perasaan Yusuf setiba di Mesir? Karena kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, Yusuf itu dijual sama saudara-saudaranya ke tanah Mesir. Nah, Yusuf ini ketika dijual ke tanah Mesir, pasti dia jauh dong dari rumahnya, jauh dari ayahnya. Terus tidak ada satu orang pun yang dapat membantu Yusuf. Bagaimana perasaan Yusuf? Gak ada satupun yang nolong. Tapi Yusuf tahu bahwa Tuhan Allah menolong hidupnya. Hanya Tuhan Allah yang menjagai hidupnya. Coba adik-adik yang Pratama atau yang Madia memposisikan dirinya sebagai Yusuf ketika dijual ke tanah Mesir. Terus dijual ke tanah Mesir dengan sendiri, tidak ditemani siapapun, sendiri. Bagaimana perasaannya? Apalagi dijual seorang diri tanpa papa mama, tanpa orang-orang yang kita kasihi, jauh dari rumah. Biasanya dekat sama orang tua, akhirnya jauh. Bagaimana perasaan adik-adik kalau di posisi Yusuf? Iya benar, pasti sedih, takut, dan lain sebagainya. Itu yang dialami Yusuf. Tapi Yusuf tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang hebat, yang menjagai hidupnya. Nah, adik-adik tahu tidak? Yusuf itu dijual ke tanah Mesir sebagai budak. Ada yang tahu tidak apa itu budak? Iya, jadi budak adalah seseorang yang harus melakukan apa saja pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya, dia harus mengerjakannya. Jadi tidak pakai berbantah-bantah, tapi dia harus melakukannya. Nah, Yusuf ini akhirnya dibeli oleh seseorang atau seorang penting di tanah Mesir, seorang pengawal raja. Nah, seorang pengawal raja ini bernama Potifar. Karena Yusuf ini takut akan Tuhan, pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf di rumah Potifar diberkati Tuhan. Dia melakukannya dengan sangat baik, sehingga Tuan Potifar melihat bahwa Yusuf ini sangat baik, sangat rajin. Akhirnya Tuan Potifar mempercayakan segala harta benda, segala milik kepunyaan yang ada di rumahnya, di ladangnya, diberikan tanggung jawab kepada Yusuf untuk mengurusi semuanya. Nah, Yusuf mendapat kepercayaan yang besar dari Tuan Potifar untuk melakukan pekerjaannya itu. Dan adik-adik tahu tidak? Yusuf tidak melakukan dengan asal-asalan. Yusuf tetap melakukan pekerjaannya dengan cermat, dengan sangat-sangat baik. Sampai suatu ketika Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena Yusuf dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik kepada istri Potifar. Tetapi Tuhan Allah tetap menyertai Yusuf di dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga kepala penjara mempercayakan semua tawanan yang ada di dalam penjara kepada Yusuf.
Dan sekali lagi Yusuf tetap melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Yusuf melakukannya dengan tidak marah-marah. Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Gitu. Yusuf tidak pernah marah-marah karena dia di waktu itu difitnah. Kenapa saya dimasukkan ke dalam penjara? Tapi Yusuf tetap melakukan pekerjaannya dengan sangat-sangat baik. Yusuf melakukannya dengan segenap hatinya. Dia melakukan semua pekerjaannya itu dengan segenap hatinya. Dia tidak hitung-hitungan. Nah, kenapa Yusuf bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik? Karena Yusuf sangat mengasihi Tuhan. Yusuf sangat mengasihi Tuhan sehingga semua pekerjaan yang dipercayakan kepada dia melakukannya dengan segenap hati dia. Dia tidak marah-marah, dia tidak pernah bersungut-sungut, tapi semua pekerjaan yang diberikan kepadanya dia melakukan dengan segenap hati dia, karena dia tahu bahwa apapun yang dikerjakan Tuhan pasti mengetahuinya. Nah, adik-adik, mari kita mau mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kita, tanpa dilihat oleh mama papa, tanpa dilihat oleh cici koko kita. Mari kita melakukannya dengan segenap hati kita. Karena Tuhan tahu apapun yang kita kerjakan. Dia tahu apakah kita melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati atau tidak. Tuhan yang tahu semuanya. Nah, Kak Maria mau mengajak kita semua untuk belajar sama seperti Yusuf. Kak Maria mau tanya dulu, apakah selama ini adik-adik sudah melakukan pekerjaannya dengan baik? Waktu di rumah, waktu di sekolah, waktu di live kit, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan pekerjaan yang diberikan oleh cici koko dengan sungguh-sungguh, melakukan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah dengan sungguh-sungguh, atau biar dilihat oleh gurunya, supaya saya dipuji, supaya cicinya senang. Yusuf tidak seperti itu. Yusuf melakukannya bukan supaya dilihat sama Bapak Potifar. Yusuf melakukannya supaya dilihat sama kepala penjara. Tidak. Yusuf tahu bahwa dia melakukan segala pekerjaan yang diberikan kepada dia. Dia melakukan karena Tuhan. Dia melakukan semua karena Tuhan. Karena Yusuf mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi kita mau terus belajar sama seperti Yusuf. Apapun pekerjaan yang diberikan kepada kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Karena Tuhan yang melihat semua yang kita kerjakan, baik yang kelihatan dan tidak kelihatan. Jadi ayo, mari kita mau belajar bersama-sama. Kak Maria juga belajar. Kita sama-sama belajar untuk melakukan semuanya dengan segenap hati kita tanpa dilihat oleh siapapun. Tanpa dilihat oleh mama papa, tanpa dilihat oleh guru kita atau cici koko. Tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat apapun yang kita kerjakan. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita melakukan dengan segenap hati kita supaya Tuhan disenangkan. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa firman Tuhan, kita baca dulu ayat hafalan hari ini ya. Hafalan kita hari ini adalah jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus
10 ayat ayat 31. 31. Kita ulangi Kita ulangi. sekali lagi ya. Iya. Jika engkau Jika engkau melakukan lakukan sesuatu, sesuatu, lakukanlah lakukanlah semuanya itu semuanya itu untuk untuk kemuliaan kemuliaan Allah. Allah. 1 Korintus Korintus 10 10 ayat ayat 31. 31. Kita hafalkan Apakan dan dan lakukan lakukan ya teman-teman. ya teman-teman. Sekarang lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk kami mau belajar sama seperti Yusuf. Dimanapun kami berada, kami mau melakukan pekerjaan kami dengan segenap hati, kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan supaya kami dilihat oleh papa mama kami, bukan supaya kami dilihat oleh cici koko kami, bukan supaya kami dilihat oleh guru-guru kami, tapi karena Tuhan. Kami melakukan semuanya karena Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Oh iya, dan bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Kabar gembira untuk adik-adik Live Kids kelas Madya, yaitu kalian yang sudah sekolah kelas 4, 5, dan 6 SD. Tahun ini Live Kids mengadakan Camp Madya. Pasti ini ditunggu-tunggu kan? Camp ini akan dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2023 di Kebunsu. Untuk adik-adik yang pasti nih penasaran dan mau ikut dan mendapatkan berkat melalui Camp Madya, yuk segera ikutan di Camp Madya tahun 2023 dengan mendaftar di QR pendaftaran berikut ini atau melalui link yang sudah dibagikan di grup kelas kalian masing-masing. Tema Camp Madya kita tahun ini adalah G-Map. Apa itu? Pasti penasaran kan? Makanya ayo buruan daftar. Halo adik-adik, Cici mau ingetin nih Living Word Kids hari Kamis jam 10 pagi ya di YouTube channel Live Kids. Oh iya, Cici juga mau ngajakin adik-adik nih untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Oh ya adik-adik, untuk sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite, kita sekarang menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik kartunya. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi.
Nah, untuk adik-adik, papa, mama juga dimohon untuk memperhatikan informasi-informasi yang ada di grup WhatsApp kelas masing-masing atau media sosial Life Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Life Kids. Sekian informasi untuk hari ini, sampai berjumpa di minggu depan. Bye-bye!